Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita mau berterima kasih juga buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Kita mau kasih tepuk tangan juga buat mereka yang sudah memberkati kita di dalam pelayanan yang mereka bawakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita sekarang sudah ada di minggu yang terakhir dari bulan Oktober. Di sepanjang bulan Oktober ini kita belajar bahwa segala sesuatunya kita belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang menjadi orang yang bisa melakukan kebaikan. Bahwasanya selalu saya katakan, berbuat baik itu tidak karena keturunan. Berbuat baik itu bukan karena sudah darah dagingnya bawaan dari nenek moyangnya. Tidak, saudara. Karena selalu saya katakan, Roma 3:23 berkata, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Jadi sulitlah untuk manusia sebenarnya untuk bisa melakukan kebaikan karena dosa menjadi akarnya. Tapi terpujilah nama Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kebaikan yang bagi kita. Dia mati bagi kita, dia korbankan hidupnya dan dia memberikan kasihnya berlimpah-limpah. Dan ketika kita memiliki modal daripada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, maka kita bisa melakukan kebaikan. Dan itu sebabnya berbuat baik bukanlah natur, tetapi berbuat baik sebenarnya adalah naturnya kerajaan Allah. Dan itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan manusia, orang percaya. Nah, itu sebabnya melatih kebaikan itu bisa dilakukan. Nah, di sepanjang bulan Oktober ini sudah begitu banyak kita belajar. Dan di hari ini saya mau bagikan buat saudara, di minggu yang terakhir temanya adalah tentang respons dan keputusan. Sama-sama katakan respons dan keputusan. Ya, respon dan keputusan. Ini menjadi bagian daripada ketika kita akan berbuat baik atau melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Saya ambil di dalam Roma 12, pada ayat yang ke-21 dikatakan begini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sama-sama yuk, 3, 2 ya. Janganlah kamu, terus, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayatnya jelas ya, jelas. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Berarti selalu ada kejahatan di dalam dunia ini. Anda buka media sosial aja udah ada berita-berita tentang hal-hal yang jahat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kalahkanlah kejahatan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Ya. Kenapa ayat ini mengatakan demikian? Karena jujur saja banyak orang melakukan kebaikan itu hanya sebagai sebuah respons terhadap bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain. Artinya gini, kalau orang lain itu lembut, maka saya pun bisa meresponinya lembut. Tapi kalau orang itu kasar, ya udah, saya jadi keras. Nah ini, saudara bisa lihat, padahal kebaikan sejati itu saudara bukan hasil daripada suasana hati, tetapi hasil dari keputusan hati. Saya ulangin ya. Kebaikan sejati bukan dari hasil dari suasana hati, tetapi dari keputusan hati. Karena suasana hati kita tergantung tanggal. Suasana hati kita juga tergantung situasi. Suasana hati kita tergantung orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orangnya tadi saya katakan baik, kita bisa terpengaruh untuk menjadi baik. Sebaliknya juga demikian. Tetapi kebaikan sejati itu bukan karena suasana, tapi karena keputusan. Nah, karena kebaikan sejati itu lahirnya itu bukan karena keadaannya baik-baik saja, bukan karena situasinya mendukung, tetapi karena kita memilih untuk tetap memiliki karakter Kristus meskipun keadaannya menantang di depan kita. Amin. Ini yang saudara dan saya harus pahami bahwa hari ini kita membahas mengenai respons dan keputusan, maka yang mau kita pelajari di minggu ini, yang pertama seperti ini saudara, bahwa kebaikan sejati itu adalah keputusan, bukan relasi. Bukan reaksi maksud saya. Ingat, kebaikan sejati adalah keputusan, bukan reaksi. Sebab tadi saya katakan, reaksi kita bisa dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Tapi kalau yang namanya kebaikan, yang berasal dari keputusan, apapun yang terjadi, saya tetap memutuskan untuk melakukan kebaikan. Dan contoh yang paling baik adalah siapa? Yesus. Yesus menunjukkan contoh yang sangat-sangat perfect, sempurna. Di dalam Lukas pada pasal 6 ayat 27 Yesus berkata begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata,
kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah ini mateng nih gini ya. Ketika kita dapat firman Tuhan seperti ini. Yesus tidak menunggu untuk orang lain baik dulu sama dia, baru dia akan mengasihi. Kalau sampai Tuhan Yesus melihat Anda baik dulu, baru Anda dikasihi, maka semua kita nggak ada yang selamat nih, betul nggak? Karena semua kita adalah orang yang basicnya adalah orang yang cemar. Tapi dalam situasi kecemaran, dalam situasi yang salah tadi, Tuhan telah memberikan kebaikannya bagi kita. Nah kebaikan Yesus tidak bergantung kepada respons orang. Anda tahu Rasul Paulus, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara tahu before-nya Paulus, pembenci Tuhan, pembenci pengikut Yesus, berkali-kali menangkap orang Kristen, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. Orang ini jahat saudara, tapi Tuhan Yesus memberikan kebaikan sama dia. Bukan karena Saulus telah berbuat baik. Anda bisa lihat di sini, makanya keputusan kasih itu berasal daripada hati yang tunduk kepada Bapa. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus mau mengasihi kita karena dia tunduk sama apa yang Bapa sampaikan. Kita juga bisa mengasihi karena kita mau tunduk sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam teks bahasa Yunaninya, Lukas 6 ayat 27 ini saudara, di situ bukanlah sebuah ajakan. Yesus tidak sedang mengajak Anda. Hai, kasihi musuhmu. Ya mudah-mudahan kamu bisa. Kamu mengasihi musuhmu. Lukas 6 ayat 27 bukan tentang ajakan lembut. Ini perintah. Perintah ilahi dalam bentuk imperatif. Mari saya jelaskan saudara. Bentuk imperatif itu adalah sebuah kata kerja saudara. Kata kerja imperatif itu dalam bahasa Yunani artinya gini saudara. Itu perintah. Itu dorongan. Atau instruksi langsung daripada Yesus. Tidak untuk ditolak, tapi itu harus dilakukan. Tapi nada perintah yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas 6 ayat 27 ini sumbernya dari kasih, bukan dari otoritas legalistik. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan marah sama kamu, itu otoritas legalistik. Tapi Yesus sumbernya dengan perintahnya dengan cara mengasihi. Dengan kata lain, Yesus tidak sekedar mengajak, tapi memerintahkan pengikut-pengikutnya, Anda dan saya, untuk hidup dalam kasih melampaui logikanya manusia. Karena logika manusia tadi, kalau dia baik, saya bisa baik. Kasih yang meniru kasihnya Allah sendiri. Kita mengikuti kasihnya Tuhan. Standar kita standarnya Tuhan. Sebagaimana Yesus telah mengasihi Anda dan saya, sebagaimana Yesus telah berkorban buat kita, sebenarnya itu yang bisa kita lakukan sebagai modal untuk kita melakukannya sama orang lain. Katakan amin dulu nih. Pelaku pedofil sebenarnya adalah korban dari pedofil dari sebelumnya. Anda bisa lihat di sini. Sebenarnya orang-orang yang melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal yang jahat sebenarnya adalah korban dari perlakuan sebelumnya. Jadi saudara bisa lihat di sini ya. Kenapa dia bisa melakukan pedofil? Karena dia pernah dilakukan itu pada waktu dia kecil. Anda bisa lihat di sini garis benang merahnya. Jadi itu menjadi modal buat dia untuk dia menjahati orang lain lagi karena dia punya dendam yang tidak terbalaskan. Nah, saudara, ini yang dirubah. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mati buat saudara. Yesus menebus dosa Anda. Yesus memberikan kebaikan buat saudara. Agar apa? Agar kebaikan yang saudara terima, saudara bisa pakai untuk berbuat baik lagi sama orang lain. Katakan amin dulu nih. Anda nggak lihat suasana hati lagi. Anda tidak lihat keadaan lagi. Tapi Anda mau melakukannya karena Tuhan Yesus telah melakukannya buat saudara. Anda mau membalas, sama-sama katakan membalas. Anda ingin membalas Tuhan, caranya bagaimana? Dengan berbuat baik sama orang di sekitar saudara. Nah, kalau kebaikan kita hanya muncul ketika suasana hati kita baik, maka itu bukan karakter, tapi itu cuma sekedar reaksi. Tetapi ketika kita berbuat baik, meskipun kondisinya kita mungkin disakiti, orang yang gak sepakat dengan kita, ada hal-hal yang gak nyaman yang kita rasakan, itu karakter Kristus yang terbentuk dari dalam saudara. Nah ini yang saya mau bangun saudara, di poin yang pertama ini. Saudara harus pahami baik-baik di sini. Kalau kita hanya karena suasana hati kita baik, ya itu bukan artinya bukan perbuatan, bukan karakter, tapi sekedar reaksi. Oke, ini pelajaran kita yang pertama ya. Yang kedua sekarang. Kebaikan, berbuat baik itu dimulai dari pikiran dulu yang dibaharui. Ingat nih, Anda punya hati baik, tapi harus didukung oleh pikiran yang dibaharui.
Hati Anda punya rasa, saya pengen bantu dia loh. Saya pengen kasih tahu dia loh. Saya pengen memberkati dia loh. Kita punya hati baik. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, semua hal baik yang kita buat harus dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Oke, saya jelaskan, ini agak sedikit panjang di sini. Saudara perhatikan baik-baik. Roma 12 pada ayat yang kedua. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari teks ayat ini kita melihat bahwa pola pikir itu akan menentukan respons kita. Ingat baik ini. Pola pikir kita itu akan menentukan respons kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, standar apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan menentukan bagaimana kita merespons situasi yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita adalah orang yang mudah tersinggung, mudah marah, atau segera membalas, itu dasarnya, kenapa? Karena kita masih memiliki pola pikir yang duniawi. Pola pikir dunia itu begini, kita masih berpusat pada egonya kita. Saya diganggu nih, saya tidak nyaman nih. Bahwa sistem keadilannya adalah dasar diri kita sendiri. Jadi kita masih terganggu. Makanya kita mudah tersinggung. Kita mudah emosional. Tapi dengar baik, pada saat pikiran kita diperbaharui dengan standar firman Tuhan, maka respon Anda akan berubah. Halo? Anda boleh ikut kursus apapun juga. Kursus karakter building dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak didasari perubahannya adalah dengan firman Tuhan, maka saudara akan balik lagi. Hari ini saya mau katakan sama saudara, standarnya adalah di pikiran. Karena tanpa pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan, percaya deh, maka komitmen Anda untuk mau melakukan kebaikan itu menjadi rentan terhadap manipulasinya iblis. Firman Tuhan berkata, aku pengen berbuat yang baik, malah yang jahat aku lakukan. Kenapa? Karena manipulasi iblis itu saudara berkeliaran di sekitar kita. Hati-hati, hatimu baik. Tapi kalau pikiranmu tidak dibenahi, akhirnya perbuatan baik kamu dimanipulasi. Contoh. Firman Tuhan bilang, Matius 28, jadikan segala bangsa muridku. Saya pendeta Romi, misalkan. Saudara, karena kita dipanggil Tuhan untuk memuridkan, mari kita sekarang punya program untuk bangun 10.000 gereja. Jadi kita kemanapun juga, kita jangkau jiwa. Kita bawa orang untuk bertobat, terima Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara, ini baik atau tidak? Baik. Tapi kalau saya tidak mendaratkan pikiran saya dengan dasar firman Tuhan, maka ini yang terjadi. Saya arahin Anda. Teman-teman Anda yang Kristen dari gereja lain dideketin. Dulu, ikut gue. Gereja gue. Komsel. Ibadah. Wah, diajakin lagi. Diajakin lagi. Semua. Teman-teman Anda yang udah punya gereja. Udah, gereja lu gak hidup. Gereja gue hidup. Gereja lu cuman anget-anget. Gereja gue yang panas nih. Ayo sini. Kita ajakin. Jadi saudara, ini kan sebenarnya baik nginjilin tuh, menginjil, betul ya? Hanya kebaikan yang kita buat akhirnya dimanipulasi oleh siapa? Iblis, karena tidak didaratkan dasarnya apa tadi? Karena pikiran kita tidak diperbaharui. Akhirnya saya bangun gereja, saya hanya ingin dilihat sama orang, wah lihat, gereja saya banyak jumlah jemaatnya. Akhirnya tanpa sadar antar satu gereja dengan gereja yang lain akhirnya terjadi persaingan jumlah. Ingat, iblis berusaha menghalangi Anda agar jangan percaya Yesus, tapi dia kesulitan. Maka apa yang dia lakukan? Dia manipulasi Anda di dalam gereja. Caranya apa? Itu tadi. Anda berbuat baik, mau nolongin orang. Ya kan? Kasihan lah, gue bantu, kasih duit dia, gue kasih pinjaman dia. Tapi saudara tanpa sadar, ketika saudara melakukan itu, akhirnya orang itu menjadikan Anda sebagai Tuhan yang akan memberkati dia. Anda dideketin terus. Anda dimintain terus untuk berbuat baik sama dia. Yang pada akhirnya Anda dituntut untuk berbuat baik, ngasih terus sama dia. Baik gak ngasih orang? Baik. Tapi kalau saudara tidak membaharui konsep berpikir Anda akan membuat orang yang tadinya Anda pikir akan tertolong, malahan dia menjadi beban buat Anda.
Sampai sini saudara mengerti maksud saya. Kita maksudnya berbuat baik. Tapi karena pikiran kita tidak dibaharui dengan firman Tuhan, akhirnya kita dimanipulasi sama iblis. Dalam pelayanan. Banyak kali orang pelayanan saudara jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena beda jenis kelamin, mereka ngobrol pelayanan dan lain sebagainya. Pada akhirnya bercanda-bercanda ngobrol gini. Lama-lama cuma ngobrol-ngobrol doang, maksudnya mau kasih tahu, mau bangun chemistry dan lain sebagainya. Akhirnya malah jatuh di dalam hal yang salah. Sampai sini saudara ngerti. Apa yang terjadi? Karena maksudnya baik. Kita membangun kesatuan, unis satu dengan yang lainnya. Tapi dia lupa standar firman Tuhan. Kalau engkau membaharui pikiranmu dengan firman Tuhan, maka engkau akan punya boundaries, sampai batas ini saja saya bisanya. Untuk ngobrol, jalan, ketemuan di luar daripada waktu pelayanan dan akhirnya ada waktu-waktu khusus lagi segala macam, itu nggak boleh. Ada boundariesnya. Sampai sini saudara ngerti? Itu bisa dilakukan ketika pikiranmu dibaharui oleh firman Tuhan. Konselor berhadapan dengan konseli. Apalagi kalau konselornya laki-laki, konselinya perempuan. Ini konseling itu, proses konseling itu baik saudara. Itu baik. Konselor pengen menolong si konseli yang punya masalah. Tapi tanpa sadar kalau si konselor tidak mendaratkan atau tidak membaharui pikiran dengan firman Tuhan, dia tidak membangun boundaries, ini bisa kebablasan. Dari konseling lama-lama bisa curhat, curcol dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Ini bisa berbahaya. Makanya saya katakan sama saudara, iblis akan selalu berusaha memanipulasi setiap hal di dalam pikiran kita. Itu sebabnya kenapa pikiran kita perlu diperbaharui. Bulan lalu saudara, saya tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh Pastor Aris. Bagaimana sebenarnya mata kita melihat sebuah objek. Kenapa objek ini bisa kelihatan, misalkan speaker, atau saya bisa lihat orang di sini, saya bisa lihat kursi di sini. Sebenarnya sederhana, karena barang-barang ini menghasilkan atau memantulkan cahaya yang ditangkap oleh lensa mata kita masing-masing. Kalau ruangan ini gelap, maka Anda tidak bisa melihat apapun di sini, betul? Karena benda-benda itu tidak memantulkan cahaya apapun juga. Kita bisa melihat karena ada pantulan cahaya dari benda tersebut. Dan lensa mata kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, misalkan saya melihat speaker ini sebenarnya ditangkap oleh lensa mata kita, itu terbalik. Gambar terbalik saudara di mata kita. Itu nggak seperti ini ngelihatnya, terbalik di lensa mata. Tapi oleh otak kita, itu diproses. Sehingga kita bisa melihat speaker ini ada di atas, kakinya ada di bawah. Tapi sesungguhnya lensa mata kita menangkapnya terbalik gitu. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Prosesnya terjadi di pikiran kita. Makanya HP kita bisa beda-beda merek, tapi satu objek yang sama kita foto, hasilnya bisa berbeda-beda. Karena lensanya mungkin sama, tapi otaknya itu, prosesornya itu bisa berbeda-beda. Yang merubah gambar itu jadi bagus itu karena prosesnya. Proses itu disebut dengan prosesor alatnya. Nah prosesor itu yang membuat gambar itu akan menghasilkan seperti apa tergantung prosesornya. Nah otak kita juga demikian, menangkap segala sesuatunya dengan berpikir. Cara kita menangkap dan otak kita mulai mengkalkulasi, membangun persepsi. Seperti apa sebenarnya yang ada di depan kita. Saudara, kalau kita memandang dunia ini hanya dengan kacamata kita, dan kita melihat situasi, kita melihat perbuatan kata-kata orang ini, kita melihat perbuatan orang seperti itu, dan kita cuma mengkalkulasi dengan pikiran kita yang tanpa diperbaharui, maka saya kasih tahu sama saudara, mata kita bisa melihat semuanya terbalik. Makanya yang Tuhan ajarkan buat kita tadi, terbalik, kasihilah musuhmu. Terbalik nggak saudara? Dunia berkata apa? Saya mengasihi kalau kamu baik sama saya. Tapi Yesus mengatakan, apabila tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan susah ya, terbalik kan? Mata kita itu terbalik saudara. Kalau kita berusaha mencerna dunia ini dengan mata yang jasmani kita, maka semuanya terbalik. Ya kan? Lihat orang lain punya penghasilan, kita iri hati. Terbalik kita ngelihatnya, bukan mengucap syukur. Lihat orang lain berhasil, kita mulai mencurigai. Karena mata kita itu melihat segala sesuatunya dengan mata jasmani terbalik. Tapi puji nama Tuhan, ketika kita membangun diri kita dengan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah Tuhan membuat mata kita bisa melihat dengan benar yang tadinya terbalik.
Dibenerin pandangan mata kita sama Tuhan. Nah, jadi kalau saudara mau melihat dengan benar, lihatlah dengan diperbaharui dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, kita salah lihat terus, saudara. Nah, iblis itu berusaha memanipulasi. Makanya saya kasih tahu sama saudara, Roma 12 pada ayat yang kedua tadi, ini menarik. Kamu harus membaharui pikiran kamu. Nah, semua orang di dalam dunia ini nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah, termasuk saya. Dan jujur saya mau katakan sama saudara, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan melumerkan kita. Saudara tahu coklat ya, kalau dipanasin dia meleleh, betul ya? Itu akan dilumerkan. Semua kita akan dilumerkan, jati diri kita akan dilumerkan. Egonya kita akan dilumerkan dengan masalah yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan Roma 12 tadi, itu mengajak buat kita adalah apa? Kamu dalam teks itu, coba lihat lagi Roma 12-nya, Roma 12 ayat 2-nya tadi, lihat. Janganlah kamu jadi serupa, kata serupa di sini, itu adalah cetakan, sama-sama katakan cetakan. Setelah Anda lumer, maka Anda yang harus memilih, Anda mau dicetak seperti apa? Oke, kalau cetakannya bulat, Anda jadi bulat. Kalau cetakannya kotak, Anda jadi kotak. Kalau cetakannya bintang, Anda jadi bintang. Kalau cetakannya garis-garis, Anda jadi garis-garis. Kalau cetakannya memanjang, Anda jadi memanjang. Maksud saya adalah, Anda yang harus memilih cetakannya. Pada waktu Anda menghadapi situasi, masalah, tekanan, dan lain sebagainya, Anda mau masuk cetakan yang mana? Cetakan dunia atau cetakannya Tuhan? Itu Anda yang pilih. Halo? Iblis gak bisa bawa Anda ke dalam cetakan yang dia mau. Tapi semuanya pilihannya ada di tangan kita. Makanya kata serupa ini pilihannya sama kita, bukan sama iblis. Ingat baik-baik, iblis tidak bisa menentukan apa yang akan Anda pikirkan. Pikiran kita itu adalah kita yang menentukan. Iblis itu cuma memberikan gangguan aja. Dia memberikan iklannya aja. Tetapi putusannya adalah sama kita. Apakah kita akan memutuskan untuk menjadi seperti yang iblis tawarkan, atau kita mengambil bagian seperti yang Yesus katakan. Dan ini menjadi penting baik-baik. Makanya kita nggak bisa berbuat baik dengan benar kalau kita tidak memperbaharui apa tadi? Pikiran kita. Ingat, iblis itu manipulasi. Dia akan selalu memanipulasi. Makanya banyak orang akhirnya nggak mau gaul sama yang ini. Saya cuma milih ini aja, saya cuma milih ini aja. Sebenarnya itu Anda sedang dimanipulasi. Maksudnya Anda baik, agar saya tidak bersinggungan dengan mereka, agar saya tidak tabrakan dengan mereka. Ya sudahlah, saya jaga jarak aja dari orang-orang itu dan lain sebagainya. Baik ya, nggak ada keributan. Tapi Anda tidak memperbaharui pikiran Anda. Karena nggak semua orang sama dengan kita. Dan kita harus mau berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita. Halo? Nah, itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Jadi pelajaran yang kedua buat kita adalah hari ini. Kebaikan itu harus dimulai dari pikiran kita yang harus terus menerus diapain? Diperbaharui. Dengan apa? Dengan firman. Gak mungkin gak baca firman. Harus diperbaharui dengan firman. Kalau enggak bahaya. Lihat laki-laki, pikirnya bisa nih dipacarin. Lihat perempuan, bisa dipacarin nih. Dan Anda akan melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pikiranmu tidak terus dijaga dengan firman Tuhan. Halo? Saya beritahu sama saudara, kita harus terus menjaga pikiran kita. Karena si iblis tidak pernah berhenti mencobai kita. Hati-hati. Karena dari media sosial di tangan Anda saja itu sudah beribu-ribu godaan, cobaan, serangan dan lain sebagainya. Tapi saudara harus menjaga cara berpikir Anda. Pelajaran kita yang ketiga, mari kita lihat. Relasi dengan Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita bereaksi. Bagaimana ketika Anda terhubung dengan Tuhan, itu akan menentukan reaksi Anda. Makanya cara tahu orang itu punya relasi dengan Tuhan, lihat dari reaksinya. Coba lihat reaksinya. Itu akan menentukan relasinya. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau dalam parafrasenya saudara, kalau terjemahannya, itu dikatakan orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia akan tetap tenang di tengah badai. Maksudnya gini, ketika tekanan datang, ketika intimidasi datang, ketika situasinya tidak sedang baik-baik saja, dia akan tetap tenang, dia akan tetap memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Nah, ini adalah orang yang memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Saya dorong setiap kita yang ada di tempat ini bangun relasi dengan Tuhan melalui apa? Doa.
Berdoa di rumah? Berdoa Pak. Kapan? Pada waktu mau makan. Sama mau tidur. Iya itu dah. Dua ya, yang penting berdoa ya. Saya ingatkan sama saudara, bangun relasi dengan Tuhan, Anda berdoa nggak harus di rumah Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda berbicara dengan Tuhan. Bangunlah perenungan firman Tuhan. Saya selalu mengingatkan sama saudara, bukan hafalin ayat firman. Bukan menghafal, baca. Sama-sama katakan baca. Kenapa sih baca? Karena pada waktu saudara sedang berhadapan dengan sebuah situasi, firman Tuhan itu akan muncul ke pikiran Anda. Oke. Caranya bagaimana? Baca. Baca aja, baca. Baca aja, terus baca. Nanti itu tersimpan di alam bawah sadar saudara. Kapan munculnya? Nanti pada waktu saudara berhadapan dengan situasi, firman Tuhan itu muncul di pikiran saudara. Tetapi, maaf, kalau engkau tidak pernah baca, maka tidak ada firman yang muncul di pikiranmu. Halo? Seperti ATM. Kalau Anda nggak pernah masukin duit, maka ATM itu nggak bisa keluarin duit. Oke, paham ya? Sama dengan diri kita, kalau engkau mau firman Tuhan bersuara di pikiranmu, masukin dulu firman Tuhan ke pikiranmu. Halo? Sebaliknya, saya mau tanya sama saudara, apa yang sering saudara masukin ke pikiran saudara? Oke, berita-berita buruk, hal-hal negatif, segala ketakutan, maka itu akan muncul lagi ke permukaan pada waktu saudara berhadapan dengan situasi. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan sama saudara, masukkan firman Tuhan, masukkan perenungan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan yang saudara masukkan akan membentuk inner stability, kestabilan batin yang ada di dalam saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia nggak akan mudah tersulut seperti petasan banting. Jatuh sedikit dar gitu loh. Atau sumbu pendek, enggak. Dia gak bakalan tersulut dengan situasi. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang menjadi pembela. Emosinya bukan jadi pembela, tapi Tuhan menjadi pembela. Makanya saya kasih tulisan ini, semakin dalam relasi kita dengan Tuhan, semakin baik pengelolaan respon kita. Semakin dalam dengan Tuhan, kamu semakin baik pengelolaan respon Anda. Kalau saudara berenang di laut, lagi badai ombak, anginnya kenceng, badai gitu ya, misalkan Anda bisa berenang, itu menakutkan di atas. Tapi coba saudara nyelam ke dalam deh. Begitu Anda nyelam ke dalam, itu anginnya gak kelihatan lagi, suara berisiknya gak kedengaran lagi. Begitu Anda makin dalam lagi, semakin dalam lagi, itu gambarannya. Itu yang ribut di atas itu gak kedengaran lagi. Ini jadi gambaran. Semakin Anda mendalam dengan Tuhan Yesus, semakin Anda mendalami Dia, semakin Anda bisa mengelola respon Anda dengan baik dan bijak. Ini penting sekali. Ingat ya, Anda bisa jadi orang yang lembut bukan karena Anda orang Jawa. Anda orang Jawa yang lembut kan? Gitu kan? Bukan karena suku, tapi karena kedalaman kita dengan Tuhan. Kebaikan bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Jadi saya gak perlu paksain Anda, ayo berbuat baik ya. Tapi kebaikan itu mengalir secara alami. Kenapa? Karena hati kita tinggal di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Karena hati kita tinggal di dalam Tuhan, otomatis itu mengalir. Haleluya. Oke, kita sudah belajar 3. Yang keempat sekarang. Lihat, dari respon keputusan. Yang pertama apa tadi? Kebaikan sejati adalah keputusan, bukan reaksi. Yang kedua, kebaikan itu dimulai dari terus pikiran kita dipahari oleh firman Tuhan. Yang ketiga, relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan apa? Reaksi kita. Ya kan, bentuk reaksi kita. Nah yang keempat ini dia, sekarang kita perlu melatih respon kita yang benar. Nah beberapa langkah ini saya bagikan buat saudara, bagaimana kita melatih respon kita yang benar. Oke, bagaimana kita agar bisa melatih, respon itu bisa dilatih. Yang pertama cara melatihnya adalah begini saudara, hentikan reaksi spontan. Jadi kalau saudara mendapatkan sebuah situasi, jangan langsung respon. Coba diam dulu, hitung 1 sampai 10. Oke, jangan langsung balas. Tahan dulu, tarik napas dulu. Buang napas. Lebih lambat. Saya sudah kasih tahu, orang yang merokok itu bukan karena nggak tahu masalah sakit penyakit dari merokok. Tapi masalahnya adalah tarikan dan buang napas. Itu merokok itu tarik napas, buang napas sebenarnya. Tapi sebenarnya saudara harus belajar untuk tarik napas tanpa rokok. Buang pelan-pelan. Lebih lambat buangnya daripada tariknya. Begitu terus, itu akan menenangkan saudara.
Jadi hentikan reaksi yang spontan. Karena Amsal 15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Jadi saudara yang perlu kontrol. Anda yang jangan langsung bereaksi secara spontan. Caranya melatih yang pertama. Cara melatih yang kedua, uji pikiranmu dengan firman Tuhan. Saudara, setiap kali saudara berpikir sesuatu, coba dites dulu dengan firman. Saat ingin marah, saat ingin membalas, tanya dulu. Begini nih, tanyanya gini. Ini cara Yesus merespon seperti ini enggak ya? Gitu tuh. Halo. Ya kan? Pada saat saudara mau keluarin kata-kata kasar, Yesus begini enggak ya? Nah, gitu tuh. Coba tanya dulu. Gitu. Pada waktu mau berantem, ya kan? Cek dulu gitu. Yesus begini enggak caranya gitu kan? Benar. Ya kan? Kalau Yesusnya orang Batak begini enggak ya? Gitu. Kalau Yesusnya orang Papua begini enggak ya? Kalau Yesusnya orang Jawa begini enggak ya? Halo. Coba diuji dulu. Jadi kita yang harus menguji pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana melatih respon kita yang benar. Melatih respon yang benar yang ketiga adalah sebelum bereaksi ngapain? Doa dulu. Ada penginjil di hutan. Dikejar-kejar singa, dia lari. Begitu sampai keluar hutan, depannya jurang. Mati nih dimakan singa. Dia berlutut dan dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan saya serahkan nyawaku. Serahkan nyawaku. 5 menit berdoa. Singanya gak makan-makan dia. Wah, singanya kabur. Puji Tuhan, saya diselamatkan. Begitu buka mata, singanya di sebelah. Lagi berdoa juga. Ditanya, kok singa bisa berdoa? Singanya nengok. Kan sebelum makan doa dulu. Jadi sebelum Anda bereaksi, coba Anda doa dulu deh. Saya percaya orang yang mau korupsi gak jadi tuh. Kalau mau korupsi berdoa dulu. Tuhan, apakah korupsi ini benar Tuhan? Ya kan? Saya percaya di Indonesia tidak ada korupsi. Setiap orang yang mau korupsi berdoa pasti tidak jadi korupsi. Betul gak? Iya. Jadi apapun itu yang Anda mau berbuat sesuatu, bereaksi sesuatu, coba deh doa dulu. Tuhan, jangan berkata begini, Tuhan ubah dia. Oh ubah dia Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan ubah hatiku untuk aku bisa melihat seperti Engkau melihat. Amin. Yang keempat nih, cara kita melatih respon kita. Latihlah dengan sebuah tindakan yang kecil. Tindakan yang kecil artinya melatih kebaikan bisa dimulai dari membalas kejahatan dengan hal yang kecil. Ada orang yang bikin Anda kesel, hal yang kecil apa? Senyum aja senyum. Senyum aja. Anda dihina, Anda dimaki, senyum aja. Itu hal yang kecil, tapi itu adalah sebuah latihan yang baik. Atau mungkin saudara nggak dihargai, tapi saudara tetap aja melakukannya, ya kan? Udah melakukan hal yang baik segala macam, tapi tidak dihargai, nggak apa-apa. Karena itu sebuah bagian daripada pelatihan kita dengan tindakan-tindakan yang kecil. Saya percaya bahwa respons Anda akan jadi baik ketika saudara melakukan ini nih. Tidak bereaksi spontan, menguji pikiran kita dengan firman, berdoa dulu sebelum bereaksi, lantas kita latih dengan tindakan-tindakan yang kecil. Oke, penutup yang terakhir. Kebaikan itu adalah buah, bukan topeng. Jadi pada saat kita berbuat baik, gak perlu ditaruh di media sosial. Gak perlu difotoin, di videoin. Kalau saudara mau ngucapin selamat ulang tahun sama pasangan saudara, ya langsung aja ke orangnya kali. Nggak perlu harus juga di media sosial, mungkin kalau saya. Karena saya ketemu dia kan di sebelah saya, langsung aja. Gitu loh saudara. Ya kan, kalau saya mau menyatakan sesuatu sama pasangan saya, langsung aja. Saya nggak perlu harus orang lain tahu apa yang saya buat sama pasangan saya. Kebaikan itu adalah buah, bukan topeng. Galatia 5 ayat 22 berkata begini saudara. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Berarti kebaikan sejati itu bukan pencitraan. Hari ini kita banyak jumpai di dunia ini adalah pencitraan. Di tempat-tempat konflik banyak orang suka pencitraan di situ. Agar seolah-olah dia baik, agar seolah-olah dia melakukan yang benar dan lain sebagainya. Bukan. Perbuatan baik yang sejati itu bukan pencitraan, melainkan buah dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena semakin kita tinggal di dalam Tuhan, semakin mudah kita untuk memilih kebaikan.
Tapi saya agak susah Pak memilih untuk berbuat baik karena kamu belum tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kamu tinggal semakin dalam dengan Tuhan, berbuat baik itu bukan hal yang sulit lagi. Halo? Bahkan ketika dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ini makanya saya katakan sama saudara, penting untuk kita pahami janji yang Tuhan sediakan. Nah berarti hari ini dengar baik, nah ini dia, semakin kita tinggal dalam Tuhan semakin mudah kita memilih untuk berbuat baik. Percayalah. Prinsipnya adalah kita semakin tinggal, semakin tenggelam di dalam Tuhan. Makanya tema kita 1 tahun tuh bagus banget, knowing God. Kita mengenal Tuhan dari dalam, tenggelam di dalam Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang bisa melakukan kebaikan. Ingat ya, semua kita menerima kebaikan dari Tuhan, katakan amin nih. Tuhan gak pernah berhenti berbuat baik sama kita. Yang saya pertanyakan adalah, apakah kita mau berbuat baik sama seperti Tuhan berbuat baik sama kita? Itu pertanyaannya. Makanya saya simpulkan berarti khotbah hari ini. Kebaikan sejati itu lahir dari keputusan hati, bukan dari reaksi emosi. Yang kedua, kesimpulannya adalah pola pikir yang terus dibaharui oleh firman. Itu akan menentukan bagaimana cara kita merespon situasi yang di sekitar kita. Selanjutnya, relasi dengan Tuhan akan membentuk inner stability, kestabilan batin, kestabilan hati. Untuk kita tetap bisa memilih untuk melakukan hal yang baik. Saya berdoa buat saudara. Saudara mengerti konsep ini. Saudara mengerti dasar ini. Saudara akan melakukan hal yang tepat. Ada doa ini yang saudara boleh foto. Tampilkan doanya. Ya, saudara boleh pakai ini buat doa saudara sehari-hari. Terus saudara minta Tuhan ajarkan kalian. Ajarkan kita. Untuk kita hidup bukan berdasarkan reaksi. Untuk kita hidup berdasarkan keputusan iman. Minta Roh Kudus untuk terus memperbaharui pikiran kita. Untuk terus membawa kita dengan firman-Nya. Untuk kita dibawa masuk lebih lagi. Masuk di dalam hadirat-Nya. Sehingga kita tidak lagi kesulitan untuk memilih berbuat baik atau melakukan kebaikan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau datang sama Tuhan. Kita hanya mau izinkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.